Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti terus informasi terkait dengan masalah ramainya habaib. Dan kali ini ada video yang betul-betul cukup mengejutkan kita semua. Bagaimana sepertinya ini adalah orang yang fanatik terhadap habaib, atau mungkin dia juga seorang habaib. Dan statementnya ini betul-betul mengejutkan dan menggemparkan kita semua. Bagaimana dia mengatakan bahwa habaib, ya, sekalipun dia maksiat, ya, dia nakal, dia narkoba, telapak kakinya masih lebih bagus dicium daripada kepala seorang, ya, ustadz. Inilah pernyataan ngawur yang betul-betul sangat tidak etis. Dari manapun dasarnya, kalaupun dia punya dasar rujukan, kitab atau apa, ini tidak bisa dibenarkan. Ini jelas-jelas merusak, ya, moral, ya, generasi Islam. Ini jelas-jelas namanya mabuk habaib ini kalau sudah begini. Ini namanya mabuk agama. Membuat statement-statement yang ngawur, yang melecehkan seorang ustadz. Ya. Bagaimana dia mengatakan, ya, ketika ada orang ustadz yang kurang ajar terhadap habaib, maka katanya dia ini dua-dua masuk neraka. Ya. Ini kan pernyataan-pernyataan yang tak punya dasar. Mana yang dimaksud bersikap kurang ajar? Ya. Apakah ketika orang mengkritik habaib, ya, sementara kita tahu habaib juga itu adalah manusia biasa. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus dilawan. Ya. Narasi ini harus dikanter biar umat ini tidak, ya, fanatik buta dengan situasi yang hari ini sedang ramai diperbincangkan. Kita simak dulu sama-sama ulasan dari pria ini. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masya Allah. Namanya kecong. Kecong kiai kah? Kacong, nggak pasti bagi kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Kita jujur, ya, tidak bisa menerima ini, ya. Statement-statement seperti ini harus kita lawan, ya, harus kita counter. Karena ini jelas hanya akan melemahkan terhadap para ulama-ulama lokal, para kiai-kiai, para pimpinan pondok pesantren. Hanya karena, ya, mencoba, ya, menyandingkannya dengan habaib. Pernyataan bahwa kaki habaib yang narkoba, yang nakal, yang maksiat masih lebih baik dari kepala seorang, ya, ustadz, kiai, orang pintar. Ini adalah sebuah statement ngawur, ya, ocehan yang tak punya dasar. Dan saya kira sekali lagi ini tak boleh dibiarkan. Ini harus dilawan. Ya.
bahwa narasi-narasi seperti ini adalah dampak dari sebuah fanatik buta terhadap ya doktrin yang mereka tidak bisa memahaminya, ya substansi daripada kehabiban itu. Padahal Habib itu artinya adalah orang yang dicintai. Tetapi kita mencintai tentu karena dasar apa? Karena kita mencintai seorang Habib karena dia adalah suriat Nabi, karena ilmunya, karena akhlaknya. Ya. Itulah dasarnya. Kita tidak boleh fanatik buta, ya, dengan hanya karena yang kita lihat itu dia adalah seorang Habib, sehingga ketika dia keliru, dia salah, apalagi bermaksiat, lantas kita mau ikut. Lalu membandingkannya dengan seorang ustadz bahwa itu masih lebih baik, ya, masih lebih mulia. Ini adalah sebuah doktrin-doktrin sesat yang tidak boleh dibiarkan menguasai, ya, pikiran-pikiran generasi Islam. Tidak boleh dibiarkan, karena kalau ini dibiarkan tentu akan dianggap ya sebuah kelasiman, dianggap benar oleh generasi kita. Dan akhirnya terbangunlah fanatik buta yang tanpa dasar itu. Kita memang tidak boleh membenci habaib. Kita harus menyayangi dan mencintai karena dia suriat Nabi. Tetapi jika mereka ada keliru, maka tentu kewajiban kita adalah mengingatkan, bukan justru ya membiarkannya. Apalagi ya kita harus mengikuti hal-hal yang keliru daripadanya. Dan ini orang-orang seperti ini memang harus diluruskan, ya, harus ditertibkan. Dan seharusnya ya para tokoh-tokoh habaib ini harus meluruskan orang-orang seperti ini, karena jelas ini akan bisa merusak citra dari habaib itu sendiri jika ini dibiarkan. Mana mungkin ya seorang habaib, ya kaki seorang habaib yang nakal, yang bermaksiat masih lebih baik dari seorang yang berilmu. Itu ya argumen tanpa dasar, statement konyol, ya. Itu hanyalah karena ya hawa nafsu yang berbicara, yang tanpa dilandasi oleh ilmu dan tidak dilandasi oleh akhlak. Dan karenanya ini tidak boleh dibiarkan ya menjadi sebuah wacana yang akan dikonsumsi oleh publik, khususnya generasi kita. Dan karenanya bahwa generasi kita ini harus diberikan pencerahan edukasi yang memadai agar tidak larut ya dalam fanatik buta. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.